tausiah agama yang disampaikan oleh para ustaz kepada beliau waktu yang tepat dipersilakan. Sholatan tajaluna fiha min fadil ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita sampai jam 6 kurang 10. Jam 6 kurang seperempat. Jadi kultum. Kuliah terserah antum. Nah, dia lama nih. Harus 7 menit. Ini MC-nya salah hitung, jadi nggak apa-apa ya. Boleh ini nggak? Boleh apa namanya? Pantun. Belum ada. Ikan sepat, ikan gabus. Jangan lama-lama waktunya ya. Karena makin cepat makin bagus. Satu lagi. Ini kayaknya nggak ada yang bisa jawab. Bebek goreng, bebek rica-rica. Makannya di serbu. Sayangnya memang belum rezekinya. Nah, kok nggak nyambung nih? Pasti nih yang tahu RT 7 mana RT 7? RT 7 pasti tahu. Kenapa? Apa nama Haji Tauhid yang tahu? Udah nanti tanya sama Haji Tauhid kenapa begini. Alhamdulillah. Alladzi ja'ala silafihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Ketua DKM Al-Ikhlas Ustaz Samsul Burhan dan juga Ustazah Umi Pipi. Yang saya hormati Sahibul Wilayah Bapak Ketua RW 046. Kalau saya salah nyebut RW, saya dapat surat pinjamnya jadi 46. Bapak Ustaz Kristono dan Umi Pati. Yang saya hormati guru saya Ketua DKM Al-Kausar Kakak RW. Kata Pak Rizky, emang udah resmi Pak RW yang ngomongin ya. Bapak Ustaz Rizkyanto SE, mohon nanti satu guru satu ilmu jangan ganggu ya Pak Rizky. Ini sama-sama satu pengajian kita nih, alhamdulillah. Ustaz Jamil MC, tidak lupa nih, saya tadi kalau nggak disebut-sebut sama MC suruh maju, saya nggak maju. Sampai buka puasa juga nggak maju. Alhamdulillah disebut. Kemarin kita baru sama-sama di Marunda. Oke. Yang saya hormati tentunya para ustazah, Bapak RT dari 1 sampai RT 13, terus tentunya para tokoh yang saya tidak sebutkan satu persatu, banyak nih tokoh kita di RW 046. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu sekalian, para remaja, hadirin dan hadirat yang insya Allah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Nah, saya sering sampaikan kalau sehat lahir saja, Raihan ada, Tiara ada, Babelan, rumah sakit Babelan, Ananda ada. Tapi kalau sakitnya sakit rohani, nah ini larinya kemana nih? Kemana? Ke DKHM. Ya, iya bisa. Ada konsultasi keluarga Markona ada. Nah, mudah-mudahan nanti dibuka nih. Ya, insya Allah. Pak Rijal yang ini. Karena sakit saya
menemukan satu waktu ada satu pasien di rumah sakit di Cempaka Putih itu, ketika didiagnosa nggak ada penyakitnya, secara medis ini sehat-sehat aja ini, tapi kata dia saya sakit, makanya kita dirawat. Ternyata sakitnya sakit rohani, gitu ya, sakit rohani. Nah, sakit rohani itu ada tetangga di Pajero dia apa? Pak Rame kadang-kadang di Tauhid, masa gitu ya? Jangan gitu Pak Tauhid. Santai saja ya, jangan tegang-tegang, ini buka puasa, misalnya ada nasi kotak ya kan, slow aja deh. Yang penting tahu-tahu maghrib itu. Tolong diingetin Pak Umar, saya kalau bicara ini tahu-tahu aja bisa mau tarawih kapan bukannya ya kan? Tolong diingetin Pak. Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama hadis Nabi SAW, farhatani lis-shaim. Ada dua kegembiraan yang didapatkan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun indal iftar. Ketika menjelang berbuka, ketika berbuka, maka itu kebahagiaan yang luar biasa. Berbeda ketika kita makan biasa dengan makan ketika berbuka. Makanya disunahkan apa Bu? Disunahkan pertama untuk berbuka itu adalah kurma. Disunahkan. Ustaz, ini kan perut orang Indonesia, kalau belum gorengan belum afdol. Ya makanya sunnahnya kurma, wajibnya gorengan. Nah, kok bisa begitu ya? Enggak gitu juga itu Pak Rijal itu. Jadi apa bedanya iftar sama takjil? Nah, ini kuis aja ini. Ada hadiah nih Kak Omar. Ya, santunan gitu. Apa bedanya iftar sama takjil, Bu? Kan sering dengar tuh, takjil iftar. Apa bedanya? Bedanya kalau iftar itu berkaitan sama menu buka berpuasa karena dia harus berbuka. Kalau takjil itu berkaitan dengan waktu, dia menyegerakan, itu namanya takjil. Makanya kalau takjil itu berkait sama makanan itu salah kaprah. Iftar yang benar berkait sama makanan. Tuh, ya Bu ya. Nah, oleh karena itu kebahagiaan tersendiri ketika kita berpuasa. Dan orang berpuasa siapa yang dipanggil? Apa orang-orang yang kuat yang dipanggil? Orang-orang yang beriman. Tadi baca suratnya apa ya? Oh, yang dibaca Pak Umar. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman? Kenapa yang enggak otot kawat, tulang besi, leher beton, muka asbes? Kenapa yang disebut itu? Kenapa? Karena belum tentu kuat. Kadang-kadang jam 9 pagi udah sarapan tuh. Kenapa Bang nggak puasa? Masuk pagi Ustaz, masuk pagi. Anak-anak kita yang kecil-kecil nih, yang kecil-kecil nih, walaupun hampir pingsan-pingsan, satu hari itu puasanya. Tapi orang-orang yang kuat belum tentu. Karena yang dipanggil yang beriman, gitu ya. Jadi ketika dia beriman kepada Allah, maka itu yang disebut. Nah, ketika kita diwajibkan berpuasa, karena pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Pernah Bu? Emang ada orang sebelum kita? Jauh lebih banyak. Lebih banyak. Dulu kan ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh. Malah kita ini orang-orang terakhir di sisa ini. Habis ini baru kiamat. Ya Bu ya? Udah siap ya? Adukun kiamat ya? Karena gak ada lagi orang setelah kita. Ini kaum umat Nabi SAW adalah umat terakhir. Ya, siap-siap Bu, sebelum datang kiamat. Nah, oleh karenanya pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita itu, contohnya dulu ada namanya puasa Daud. Nah, Pak RT ya, puasa Daud. Puasa Daud itu hari ini puasa, besok enggak, besoknya puasa, besok makan lagi ya. Enggak puasa, makan. Bukan sholat Daud, kita malah sholat Daud Pak Yudi. Hari ini sholat, besok enggak, ya kan? Asar sholat, maghrib enggak, ada kekenyangan. Nah gitu kita salah kaprah ya. Nah,
wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan berharap akan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah persiapkan untuk diampuni dosa-dosa kita yang masa lalu. Bayangkan tuh, oh mahal ini harganya. Satu. Terus ada lagi lanjutan hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail di dalam Ramadan dengan penuh keimanan berharap akan pahala dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lagi-lagi Allah akan ampunkan dosa kita masa lalu. Barang siapa yang tarawih. Nah, tarawih. Kalau misalnya Nabi SAW itu qiyamul lailnya, Bapak Ibu sekalian, ini kan di Al-Ikhlas kalau ada yang imam tarawih kita lihat dulu panjang apa enggak dia. Nah, kalau panjang kita cari masjid lain deh ya. Nah itu kita mah cari yang kulhu sama kuliah aja deh, jangan panjang-panjang, ya enggak? Pas sudah masuk sini, wah imamnya bacanya panjang nih. Makanya kemarin saya bacanya agak pendek ya Ustaz ya. Saya pendek gitu, takut saya di demo lagi kan, ya kan? Nah, akhirnya ketika udah di tengah-tengah, imamnya bacanya panjang, mau keluar banyak orang, udah ditahan aja. Tapi dalam hati besok nggak kesini lagi nih, cari masjid lain. Pas cari masjid lain, ternyata lebih panjang, Pak, bacaannya Yasin di sana. Aku balik lagi ke sini, ketemu sini lagi Al-Ikhlas. Ditanya Ustaz Samsul, besok baca apa lagi? Kemarin baca panjang, baca surat apa? Al-Baqarah. Kata Ustaz Samsul, Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Nah, hari ini baca apa ya? Hari ini Al-Fil. Al-Fil apa ya artinya? Gajah. Kaget dia, gajah kan lebih gede, ini pasti lebih panjang. Nah, ini orang itu ya. Udah dikasih pendek malah takut, takut lagi. Jadi kalau Nabi SAW itu, Bu, nih sholatnya Bu ya, Nabi itu udah ada jaminan surga. Ibu belum ada, ibu mau masuk surga, pengen, syaratnya satu, mati dulu. Nah kalau hidup nggak bisa, mati dulu masuk surga, ya enggak? Husnul khotimah, ya enggak? Nah itu dia. Apa enggak? Belum siap ya Bu ya? Ya harus siap, mau nggak mau. Ini kaitannya saya hukum, karena saya juga tim hukum di sini Bu. Gitu. Nah, apa namanya? Nabi itu ketika satu rakaat itu Bu, bacaan itu panjang Bu. Padahal udah jaminan surga udah ada. Apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Pertama Al-Fatihah, setelah itu Al-Baqarah. Berapa itu ayatnya Bu? 280 berapa Bu? 6. 286. Panjang enggak tuh Bu? Dicoba di sini. Kalau enggak, Masya Allah, keributan semua Bu. Masya Allah. Lalu setelah selesai Al-Baqarah, kirain sahabat ruku nih, pasti rukunya Bu. Enggak, disambung lagi Bu dengan surat apa? Ali Imran. Berapa ayatnya? 200 ayat Bu. Ini belum ruku nih Bu, belum ruku nih. Kaki udah gemeteran nih Bu, Masya Allah gitu kan. Nah, selesai nih surat Ali Imran. Nah, ini baru ya ruku nih. Enggak Bu, disambung lagi dengan surat An-Nisa. Berapa ayatnya Bu? 176 ya, Ustaz Rizky ya. 176 ya. 176. Bayangin tuh Bu. Kita mau coba malam ini di Al-Ikhlas ya. Kalau enggak pingsan semua nih, bisa jamaknya pada tidur pingsan semua. Terakhir baru imamnya pingsan juga, Masya Allah. Lalu ditegur sama istrinya, karena Nabi itu walaupun ada jaminan surga, ketika sholat sampai sebegitunya Bu, dari mulai setelah isya bahkan menjelang subuh itu hampir baru selesai. Bayangkan, sahabat itu luar biasa ya, jaminan surga. Makanya kaki Nabi itu bengkak-bengkak. Ditegur oleh istrinya Aisyah, ya Rasulullah, mengapa engkau sudah dijamin surga, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak begini? Kenapa? Kata Nabi SAW, aku ingin bersyukur kepada Allah. Bayangkan Bu, kata ibu, kaki saya juga bengkak nih Ustaz. Kenapa
Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita masa lalu. Nih, 10 malam terakhir biasanya. 10 malam terakhir Ibu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Berapa 1000 bulan Bu? Pengen tahu? 83 tahun 4 bulan. Berapa rata-rata usia kita? Berapa Bu rata-rata usia kita? Akmalu min ummati baina sittin wa sab'in. Usia kita itu rata-rata di antara 60 sampai 70 tahun saja. Ustaz, saya lebih dari 70 tahun. Banyak enggak? Enggak banyak, tinggal dikit, enggak banyak. Tapi yang kurang dari 60 tahun terlalu banyak yang enggak ada. Kan gitu. Dan saya tak pernah tahu antara kita ini siapa duluan. Ibu apa saya dulu yang menghadap Allah kan enggak tahu. Mungkin si ibu duluan, saya belakangan bisa. Ya Bu ya. Atau saya belakangan ibu duluan. Bisa? Nah, boleh. Pilih aja Bu ya. Kita memang nggak penting itu Bu. Usia kita lama nggak penting. Yang paling penting apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal hafiz. Karena orang yang paling tepat perhitungannya dalam hidup ini adalah orang yang senantiasa habis waktunya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal untuk bekalnya pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu Bu ya. Bukan nggak sekali nih ketemu dengan Ramadan, berapa kali tuh, apalagi dari bayi muslim usia sekarang misalnya 60 kali tuh, bayangin 60 kali dikali 1000 tahun berapa Bu? Waktu itu udah banyak banget. Harusnya pahala untuk Lailatul Qadar aja itu luar biasa. Tapi kita lebih milih tidur. Aduh Ustaz, ngantuk berat. Tapi ada MU sama Chelsea kuat tuh, melek kuat. Tapi Lailatul Qadar baru tak dulu deh, besok lagi sampai menjelang ada Sakaratul Maut. Nah udahlah, nanti ini apa namanya horor, nggak usah Bu ya, nggak usah diceritain. Nah, yang seterusnya, apa itu ciri-ciri orang yang bertakwa? Ciri yang pertama orang bertakwa. Oh, ini bukan pertanyaan di kelas, kita nanggung kan Pak Borneo. Nah, ciri pertama orang bertakwa disebutkan dalam surat 3 ayat 134 135. Pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa mau berbagi. Nih, mau berbagi seperti ini. Alhamdulillah ada santunan. Oh, luar biasa nih. Kenapa terpikir ada santunan? Karena ini salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Mau berbagi, tidak individualis, tidak masing-masing, enggak. Termasuk rukun mana Pak Kantor dan Pak Kantor. Rukun itu termasuknya saling gotong royong. Soal gotong royong, kita bayar 2.000 nih. Mana Pak Kantor tadi ada di situ. Bayar 2.000. Terus kita dapat ketika ada musibah bisa dilayani dengan sempurna, insya Allah ya Bu ya. Dimandikan Bu, kenapa Bu jenazah harus dimandikan Bu? Kenapa Bu? Bu, kenapa? Harus bersih, ya. Kenapa Bu? Harus bersih juga, sama jawabannya. Kenapa Bu? Harus suci, sama dan bersih mirip-mirip. Padahal karena jenazah nggak bisa mandi sendiri, mandiin itu Bu. Yang kedua, ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh. Dia mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan amarah. Banyak orang kita banyak orang yang pandai banyak orang yang cerdas yang nahan emosi itu enggak banyak. Makanya kalau nanti kita lagi puasa nih, kita disakiti orang, sebenarnya pengen marah ini sama dia itu. Kurang ajar bukan marah berarti kan, ditahan sampai buka, habis buka baru boleh marah.
nih, walaupun disakiti, tunggu sampai buka karena lagi puasa. Nah, ketika buka, dicari orangnya Bu. Pas dicari ketemu hampir sholat tarawih, Pak. Mau sholat tarawih dong, gak jadi sholat tarawih. Nanti aku sholat tarawih rahasia. Awas ya kalau ketemu nih ya, kalau habis sholat tarawih. Sholat tarawih lama imamnya itu lama banget. Udah selesai jam 9 dicari, oh nggak ketemu ngantuk. Ingat-ingat sahur Bu, nah sahur, habis sahur dicari ke rumahnya nggak mungkin ada kan udah sahur Bu. Lalu puasa lagi nggak ketemu akhirnya terus puasa terus sampai begitu Bu, sampai lupa makannya gitu Bu ya. Jadi karena kita sedang berpuasa, tahan emosi, tahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Mau memaafkan kesalahan orang lain diminta atau tidak. Ada yang minta maaf. Kalau orang minta maaf nih, lebaran kan pada datang nih, ada nabi, ada kue, ada nabi. Oh, maaf-maafan ada kue, ada enak nggak mau pulang kampung, rengginang, ya kan enak nih. Kan minta maaf nih, partai batin kita maafin nggak Bu? Kita maafin. Kalau orang udah nyakitin kita, nggak minta maaf, lalu kita memaafkan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Gitu Bu. Jangan ada dendam kesumat, sumpah serapah. Saya tidak akan memaafkan dia. 7 turunan, 8 tanjakan nggak mungkin. Gimana Bu? Dibawa mati kadang-kadang enggak ya Bu ya. Jadi ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah senantiasa siap memaafkan kesalahan orang lain diminta atau tidak. Yang ketiga, yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. 10 menit lagi. Oh iya, ada doa ya. Oke. Doa Ustaz isi aja Ustaz. Oke, yang panjangan ya sampai buka puasa. Kayak doa apa itu yang panjang sampai buka puasa deh. Yaitu orang-orang yang apabila hilaf melakukan kesalahan. Jadi manusia itu al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Itu pasti. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang segera taubat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, beristighfar mohon ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia yakin tidak ada yang dapat mengampuni dosanya kecuali hanya Allah. Gitu ya. Jadi ketika lupa cepat pulang kepada Allah, zikir, terus istighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang terdidik oleh nilai Ramadan, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ketika dia setelah bertobat ada kesempatan untuk melakukan lagi dan orang nggak pernah tahu kalau kita lakukan ini. Apa yang dilakukan? Dia tidak melakukan kemaksiatan itu kembali. Yang ada adalah sifat al-haya, malu kepada Allah atas dosa dan kemaksiatan yang senantiasa diperbuatnya. Gitu ya. Nah, oleh karenanya untuk ibu-ibu nih, banyak sekali karena ibu-ibu ini kan ada haid ya. Jadi potensi untuk berhutang puasa itu jauh lebih banyak. Kalau ternyata yang banyak hutang itu bapak-bapak, ini masalah. Emang ada potensinya sakit. Kalau bapak-bapak dalam keadaan sakit, maka boleh nggak berpuasa. Kalau bangkis 3 kali langsung buka itu masalah itu. Baru 3 kali bersih minta ngomong sakit buka puasa Bu. Ibu-ibu potensinya banyak, makanya pernah ada Ustaz, saya punya hutang 10 hari nih Ustaz. Gimana ini caranya? Emang kenapa Bu? Kan Ramadan tinggal 9 hari lagi nih jarak dari Sya'ban ke Ramadan. Kan kurang 1. Potensi ibu-ibu sih kalau bayar di ujung-ujung. Padahal dikasih 11 bulan oleh Allah untuk membayar. Tetapi nanti di ujung akhirnya punya utang 10, sisa waktu tinggal 9. Gimana? Ustaz, hari pertama sampai ke 8 normal nih bayar 1 hari. Ke 9, 10 gimana Bu? Di jamak kosong Ustaz. Jamak kosong nggak ada. Puasa
jamak kalau mau ya. Ibu perjalanan dari sini ke Tanah Abang karena mau belanja untuk lebaran, mampir ke tukang soto jam 2 sama es teh manis. Boleh Bu? Ya nggak boleh, Pak berat ke Tanah Abang masa boleh? Nggak boleh. 80 km, 80 km lebih. Tanah Abang nggak nyampe. Mentang-mentang belanja pakaian lebaran ya kan, mampir ke tukang soto, pesen nih dong, ya Bu kenapa nggak puasa? Sapar Ustaz, sapar nih dari Babelan ke Tanah Abang, sapar nggak ada ya. Nah makanya harus diperhatikan. Allah memberi rukhsah, perikanan, tapi jangan diringan-ringankan, gitu ya. Jangan diringan-ringankan. Kadang-kadang kita diringan-ringankan sehingga ternyata ya Allah belum bayar puasa. Akhirnya puasanya nanti pada saat puasa lagi, gitu ya. Ya mudah-mudahan di sini mah nggak ada di sini. Ada yang di sana dekat laut, dan di Ibu Suna nggak, insya Allah ya, nggak ada insya Allah. Mudah-mudahan habis mau ada ya. Dan nama-nama punya sama ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ya sedikit pencerahan untuk kita. Dan jangan lupa, oh ya saya mau pesan aja ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada diri kita nanti ini pas menjelang lebaran, karena ayatnya gini apa namanya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahid. Barang siapa yang menyaksikan, apa yang disaksikan bulan? Apa itu bulan? Bulan ada 4. Yang pertama apa Bu? Yang pertama adalah namanya Qamar pelawak, bukan Qamar. Nanti Ibu pulang habis buka puasa bersama ini, kalau ada bulan, melihat bulan itu namanya Qamar. Ada lagi namanya tapi bulan juga, apa itu? Hilal itu bulan tipis, bulan sabit kecil itu Bu. Tipis banget kayak alis bidadari. Nah kalau alis kita kan kayak ulet bulu ya, tebel gitu kan, itu tipis Bu. Nah makanya ketika melihat itu sudah terlihat siapa yang bahagia Bu? Siapa yang bahagia? Karyawan Bu, karena THR siap-siap keluar ya enggak? Nah itu dia Bu. Jadi ini ayat untuk THR juga bisa Bu. Ketika bulan itu sudah terlihat, menetapkan 1 Ramadan atau 1 Syawal, maka falyasum, besoknya puasa. Yang ketiga ada namanya Badar itu bulan purnama. Kemarin baru terjadi bulan purnama, 2-3 hari, 4 hari ke-13, 14, 15 bulannya purnama utuh gitu ya, utuh, benar-benar utuh. Dan satu lagi asy-syahr, itu hitungannya. Nah jadi ketika itu, setelah itu disempurnakan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah maka besarkanlah asma Allah. Besarkanlah asma Allah. Setelah kita menghitung cukup 29-30 hari Ramadan, maka kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang pemikirannya? Pulang kampung mana ini? Pulang kampung ini. Kau pikir pulang kampung? Kok mau pulang ke mana kok? Pulang ke kampung rambutan Ustaz. Kampung rambutan masih Jakarta juga ya. Jadi ketika sudah ditetapkan, maka apa yang dilakukan? Maka besarkan asma Allah. Jadi ketika panji takbiran di sini di Al-Ikhlas atau nanti di Al-Kausar terdengar, maka apa yang harus kita lakukan? Ibu lagi bikin kue nastar itu jangan diem baik, diem itu kan, dengar panji suaranya lumayan juga lah. Al-Kausar lagi mantap ini juga lah, lumayan. Bukan gitu. Apa yang harus dilakukan? Ibu takbir, bapak ini takbir, bukan dia. Harus segitu deh. Perintahnya itu kita yang membesarkan, bukan mendengar. Gitu ya Bu ya. Maka nanti bikin kue, bukan ibu juga Ustaz, apa boleh pinjam toa musola dibawa ke rumah? Jangan. Ibu tetap aja takbir pelan-pelan saja, jangan kenceng-kenceng Bu ya, pelan-pelan saja. Tapi kita yang takbir, bukan mendengar, itu perintah.
Gitu ya. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah berjumlah harusnya dikumpulkan